Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian yang sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya dalam satu keluarga, yaitu keluarga rohani dalam gereja kita. Karena gereja merupakan keluarga kita dan gereja merupakan masa depan kita. My church is my family and my church is my future. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian, yang saya percaya pasti kita sama-sama mengasihi Tuhan dan kita mau untuk memuridkan dan dimuridkan. Love God and make disciple. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kota Pujian, mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta juga menyiapkan segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk mengikuti ibadah online ini, misalnya handphone, laptop, atau mungkin televisi yang akan kita gunakan untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau televisi, jangan lupa handphonenya untuk dinonaktifkan atau di silent agar tidak mengganggu konsentrasi ibadah kita nanti. Dan juga tidak sambil makan, minum, main game atau chatting, atau justru memasak. Mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan selalu. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa sama-sama beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini kami berkumpul lagi untuk beribadah secara online. Berkati ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Kami serahkan, Tuhan berkati semua yang melayani, Tuhan berkati jemaat-jemaat dimanapun kami berada. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan sebab Dia Allah Tuhan yang berkuasa. Dia layak dipuji, Dia layak dimuliakan. Dan mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik dan hati kami selalu percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, menara, amin, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung Haleluya. Keselamatanku hanya padamu. hanya pada Hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan menyembah Engkau. Haleluya. Betapa baik dan luar biasanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
keadaan kami saat ini Tuhan. Tidak menurunkan iman percaya kami. Tidak menurunkan semangat kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memberi penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Engkau ada di tengah kami Tuhan saat ini. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau menguatkan setiap hati Tuhan yang lemah. Engkau memberikan jalan keluar kepada kami setiap kami yang mengalami setiap persoalan Tuhan. Kau letakkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami adalah penyembah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa, yang memberikan kami kelayakan Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan sungguh katakan, ku tahu hidupku, ku tahu
Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat dimanapun kami berada. Biar kami sungguh-sungguh fokus akan firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang akan menjadi solusi jawaban bagi hidup kami. Kami mulai pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang saya mau bagikan bagi kita pada pagi yang indah ini. Apa perbedaan antara orang pintar dan orang bijak dalam menghadapi sebuah kesempatan? Kalau orang pintar, ketika dia melihat kesempatan, dia selalu menunggu karena dia merasa dia pintar, karena dia merasa dia ada nilai, ada artinya dalam kehidupan dia. Dia selalu menunggu kesempatan datang dalam kehidupan dia. Dia menantikan orang datang melamar dia untuk masuk dalam sebuah perusahaan pekerjaan. Tetapi berbeda dengan orang bijak. Kalau orang bijak, dia mengambil setiap kesempatan yang sudah ada. Orang bijak tidak menunggu kesempatan, tapi dia mengambil setiap kesempatan peluang yang tersedia dalam kehidupan dia. Inilah perbedaan antara orang pintar dan orang bijak dalam menghadapi sebuah kesempatan. Ada pepatah dunia berkata, kesempatan tidak datang kedua kalinya. Dengan kata lain, kalau Anda diberi kesempatan, Anda menolak, tidak mau, maaf. Kesempatan itu akan lari kepada orang lain pastinya. Nah, inilah yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, bagaimana Tuhan memberi sebuah kesempatan, peluang, opportunity dalam hidup kita. Yuk kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Firman Tuhan berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu bisa lihat, firman Tuhan dengan jelas berkata, ya ada perkenanan, artinya kesempatan, peluang yang luar biasa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Cuma seringkali anak Tuhan, orang Kristen, karena melihat dari kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan begitu banyak, mereka nganggap apa? Itu gak penting lah. Nanti bisa kapan-kapan aja. Tahun depan masih boleh kok. Ya, kita menganggap kesempatan yang Tuhan berikan itu terlalu murah. Padahal begitu banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Minggu ini gak bisa ibadah, masih ada minggu depan lagi. Natal tahun ini gak bisa, tahun depan masih bisa Natal. Bapak Ibu, mari hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini saya mau khotbah. Judul khotbah saya beri judul yaitu Opportunity of Life. Kesempatan dalam hidup. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa meraih kesempatan itu, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, kesempatan dimulai dari mana? Ini penting. Kalau kita mau berkata soal kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus dulu memiliki ya pemahaman yang benar soal kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan selalu dimulai, kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal yang pertama, kesempatan dimulai dari pola pikir, mindset kita. Kita harus benar-benar ya memiliki pemahaman yang benar soal pola pikir kita. Kita harus benar-benar punya pola pikir yang benar-benar sesuai firman Tuhan.
sehingga kita nggak menjadi orang yang salah atau nggak menjadi orang yang bias dalam kehidupan kita. Nah, pola pikir yang bagaimana yang kita mau miliki dalam kehidupan kita supaya kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Kita harus memiliki pola pikir yang berubah. Katakan bersama-sama saya, berubah. Ini penting. Ya, berubah dari mana? Mari kita lihat. Berubah pola pikir kita dari yang salah berubah kepada yang benar. Banyak di antara kita mempunyai pola pikir yang salah tentang hidup kita, tentang hari-hari yang kita lalui. Contoh, saya sekolah karena saya mau isi waktu saya supaya nggak dibilang orang bodoh. Itu pola pikir yang salah loh. Anda sekolah bukan hanya sekedar ngisi waktu, bukan hanya sekedar jangan dibilang bodoh, tetapi sebenarnya inilah peluang kesempatan Anda untuk diperlengkapi menjadi orang yang hebat luar biasa. Ini yang pola pikir yang benar. Contoh, saya melayani Tuhan karena ada waktu kosong, lagi nganggur, nggak ada kerjaan apa-apa, jadi saya melayani Tuhan. Itu pola pikir yang salah. Saya melayani Tuhan bukan karena saya kosong waktu saya. Justru ada waktu atau mungkin waktunya sedikit, kita tetap setia melayani Tuhan. Itu pola pikir yang benar. Saya melayani Tuhan karena apa? Saya tahu, saya mau ya dimaksimalkan. Saya mau dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Itu pola pikir yang benar. Kita mau berubah lagi dari pola pikir apa lagi? Berikutnya, yaitu pola pikir yang gagal. Kita harus berubah menjadi pola pikir yang sukses. Jangan tinggal dalam kegagalanmu. Mungkin kau pernah gagal di masa lalumu. Berulang-ulang kali kau coba gagal dan gagal dan gagal. Akhirnya kau punya pola pikir, sudah. Selamanya saya pasti gagal. Itu salah. Justru Anda harus melihat kegagalan adalah anak tangga untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil. Punyai pola pikir sukses. Punyai pola pikir yang besar yang membuat kita menjadi orang yang sukses dan berhasil dipakai Tuhan. Pola pikir apa lagi yang kita harus berubah? Dari yang salah menjadi benar, dari yang gagal menjadi sukses. Yang ketiga, yaitu pola pikir yang buruk. Banyak kita punya pola pikir yang buruk. Ya, selalu negatif thinking menghadapi setiap situasi keadaan. Ya, selalu menilai segalanya buruk. Tidak selamanya yang kelihatan buruk itu buruk selalu. Justru kita harus berubah dari yang buruk menjadi baik. Dari yang negatif menjadi yang positif. Tuhan mau kita bisa melihat setiap kesempatan dalam hidup kita ini ada peluang emas untuk kita bisa raih dalam kehidupan kita. Saya beri contoh yang sederhana. Ya, bagaimana Bapak Ibu ketika berjalan-jalan di pinggir pantai, tiba-tiba Bapak Ibu melihat ombak yang besar. Ya, gulungan ombak yang tinggi bisa 3, 4, 5 meter. Jujur secara manusia kita akan menjadi takut, cemas, khawatir, bahkan kita berasumsi inilah tsunami. Kita akan lari, ya, menghindar, menjauh. Itu pada umumnya mindset pola pikir orang melihat ombak yang besar. Tapi tidak semuanya punya pola pikir yang sama. Kalau seorang peselancar, ya, diving, mereka melihat ombak yang besar. Justru ini peluang, ini kesempatan, this is opportunity buat mereka untuk bisa selancar, bisa melakukan satu kegiatan aktivitas mereka dengan luar biasa. Kalau nggak ada ombak besar, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Selalu bisa melihat perbedaan ini. Ya, jadi kesempatan dapatkan melalui pola pikir kita yang benar. Kalau Anda punya pola pikir yang benar, Anda akan melakukan tindakan yang benar. Anda punya pola pikir yang sukses, Anda pasti jadi orang yang sukses. Anda punya pola pikir yang baik dalam kehidupanmu tentang masa depanmu, Anda akan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar itu sendiri. Contoh di Alkitab, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, bagaimana seorang abdi Allah, Elisa, ya, punya satu pandangan mindset yang membuat dia ketakutan, membuat dia jadi cemas, khawatir, yaitu dari musuh-musuhnya Elisa.
Kita lihat ayatnya 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15, 16, 17, 18. Saya bacakan. Ketika abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lihat di sini, ya abdi Allah melihat, ya ada musuh yang akan menyerang mereka. Ya, membuat mereka ketakutan, membuat khususnya abdi Allah ini ketakutan. Kemudian ayat 16 jawabnya, jangan takut. Elisa menjawab, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17 lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendapati dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Di sini kita bisa mendapat satu kisah. Elisa dan bujangnya. Bujangnya melihat, memang betul faktanya bahwa banyak musuh akan menyerang mereka. Tetapi Elisa punya iman, punya mindset, punya pandangan rohani yang berbeda. Ya, dia melihat dengan cara Tuhan melihat. Dia punya pola pikir mindset yang berubah dan terjadi mujizat. Ya, bujang yang melihat justru ya bagaimana ada penyertaan Tuhan. Justru mereka pun tadinya cuma berdua, mereka punya pasukan yang banyak sekali. Dan orang-orang musuh-musuhnya melihat terkejut, wah mereka banyak sekali. Ya, yang menyertai mereka, yang menuntun mereka. Nah, inilah bukti. Ya, perubahan dimulai dari pola pikir. Mindset kita harus berubah. Yang kedua, perubahan dimulai dari apa? Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Yang kedua, pertama kita mulai dari mindset kita, pola pikir kita. Yang kedua, kita mulai dari yang namanya action, tindakan. Ini penting. Setelah kita mempunyai pola pikir yang benar, pola pikir yang baik, yang sukses, kita harus juga mengambil sebuah sikap tindakan action. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa. Justru ada tindakan action yang nyata, yang real yang kita harus lakukan. Kolose pasal 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Kita lihat tindakan apa, action apa yang kita harus lakukan supaya kesempatan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Tindakan yang disertai iman kepada Tuhan. Ada iman yang yakin yang kita mau lakukan dalam Tuhan. Kalau kita bimbang, kita ragu, kita nggak akan mendapatkan opportunity dalam kehidupan kita. Ya, tindakan yang harus disertai oleh iman. Banyak orang bertindak, tapi di luar iman Tuhan. Mereka bertindak dengan hikmat kepintaran mereka sendiri, makanya mereka gagal. Tapi kalau Anda bertindak, melakukan sebuah keputusan, melakukan semua apapun yang dimulai dengan yang baru, Anda lakukanlah dalam iman. Contohnya, ketika saudara pengusaha membuka sebuah toko, pagi-pagi bangun sebelum ke toko kita berdoa, berkati usaha saya percaya usaha saya maju, sukses diberkati Tuhan. Ini udah perkataan iman, good, bagus. Sampai toko, pas membuka pintu toko, tiba-tiba melihat kiri kanannya, kok sepi. Mulai ada orang bilang, aduh sepi usaha sekarang, ya kayak gak ada harapan deh, percuma kamu buka toko. Wow, imannya mulai bimbang, mulai ragu. Akhirnya dia buka tokonya dan dia melihat situasi yang ada dan dia mulai berkata, iya ya, benar loh. Apa kata orang lain, sepi, gak mungkin. Padahal pagi-pagi dia udah mulai dengan doa. Dia katakan, Tuhan saya percaya, Tuhan berkati usaha saya.
ada keberhasilan, kesuksesan. Ayo kita mau belajar. Tindakan kita harus disertai iman. Kita percaya memang betul sepi. Kenyataannya sepi. Tapi kita harus perkatakan iman kita. Ucapkan firman Tuhan. Yakinkan dalam hati kita. Berikut. Tindakan juga harus disertai dengan ketaatan. Kita mau taat gak kepada Tuhan? Banyak orang dalam membuat sebuah tindakan, action dalam kehidupan dia, tidak disertai taat akan Tuhan. Ya, mereka taat justru kepada kehendak mereka sendiri. Mereka lakukan sesuatu yang tidak Tuhan suruh lakukan. Justru kita harus belajar, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, yes, saya mau lakukan. Saya mau berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dalam tindakan kita juga harus punya hikmat. Kita bisa melihat sebuah peluang, bukan sembrono, bukan asal-asalan. Dengan kondisi hari-hari ini, ya mungkin usaha buka toko atau mungkin dengan kita melakukan usaha yang menyewa tempat udah nggak memungkinkan lagi. Tapi kita bisa melihat hikmat apa yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa menjual secara online. Ya, kita bisa melakukannya secara digital. Bisnis kita dengan online. Nah, itu hikmat yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita memiliki hikmat, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan memberi solusi yang tepat. Jadi jangan mengambil sebuah tindakan tanpa iman, percaya pada Tuhan. Artinya jangan ragu-ragu. Kalau itu dari Tuhan, percaya dan taat. Taat artinya kita ikut standarnya Tuhan. Kalau yang kita lakukan ini, tindakan kita nggak sesuai firman Tuhan, jangan dilakukan. Yang ketiga, kita harus belajar berhikmat. Ya, bisa melihat keadaan, situasi, membaca kondisi yang ada. Minta petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Itulah yang disebut tindakan. Tindakan ya dalam hikmat, dalam iman, dan dalam ketaatan. Yang ketiga, kesempatan dimulai dari sebuah komitmen. Setelah Bapak Ibu mempunyai paradigma, mindset yang berubah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengambil tindakan, action yang nyata. Pasti tindakannya harus taat kepada Tuhan. Beriman, percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan ragu. Poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita mempunyai kesempatan dimulai dari sebuah komitmen. Yang pertama tadi kesempatan dimulai dari paradigma yang berubah. Mindset kita yang berubah. Dari yang salah menjadi benar, ya, menjadi lebih baik, menjadi sukses. Yang kedua, kesempatan dimulai dari sebuah tindakan, action kita. Tindakan yang beriman dalam Tuhan, tidak ragu-ragu. Taat kepada Tuhan. Tindakan yang benar-benar berhikmat, bisa melihat situasi keadaan yang ada. Tapi yang ketiga, kita harus mulai dengan sebuah komitmen. Mari kita mau membaca ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi komitmen mengandung sebuah fokus. Seperti seorang prajurit, dia fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau Anda mau komitmen dengan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, mari fokus. Jangan pusingkan hal-hal yang lain. Seperti prajurit itu. Yang kedua, komitmen yaitu disiplin teratur. Seperti atlet, olahragawan. Mereka harus bangunnya teratur, makannya teratur, latihannya teratur. Demikian juga kalau saudara mau mempunyai kesempatan yang luar biasa, Anda punya komitmen yaitu apa? Teratur dalam kehidupan Anda. Anda benar-benar disiplin dalam mengatur kehidupan Anda. Ini akan membuat kita menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam komitmen kita belajar yang namanya memberi yang terbaik. Seorang petani, dia akan menikmati hasil yang terbaik terlebih dahulu. Nah, dalam komitmen kita punya moto untuk lakukan yang terbaik. Do the best, be the best.
Lakukan yang terbaik, maka Anda akan menjadi orang yang terbaik dalam hidup Anda. Tidak asal-asalan. Ini penting. Makanya kesempatan dimulai dari pola pikir, dari tindakan action kita, dan dari komitmen kita. Ini yang kita harus lakukan bersama-sama. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah dikatakan kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokus, komitmen berbicara fokus. Komitmen berbicara soal kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita asal-asalan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan Tuhan berikan. Saya mau tutup dengan kisah di Alkitab yang sungguh ini menjadi inspirasi, menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang sesungguhnya dalam menghadapi sebuah kesempatan dalam kehidupan kita. Kita buka dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan seterusnya. Tentang Hizkia. Raja Hizkia, kita baca ayatnya, diberi kesempatan hidup sekali lagi oleh Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan mampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargakumu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat ke-6, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Perhatikan, inilah kesempatan. Ingat, opportunity yang Tuhan berikan buat Hizkia. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan orang Asyur, Raja Asyur, maaf. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, Hizkia begitu luar biasa. Dapat kesempatan yang jarang orang bisa dapatkan. Dia divonis mati, dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa dia dapat 15 tahun untuk bisa hidup lagi. Andai kata Bapak Ibu diberi 15 tahun, saya percaya Bapak Ibu gak akan main-main dengan kesempatan ini. Saudara akan pakai sebaik mungkin. Karena ini yang luar biasa. Kesempatan yang sangat jarang. Tapi apa yang terjadi dengan Hizkia? Kita kembali baca lagi di kisah yang sama. Di pasal yang sama. Hizkia, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nah, ayat 20, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hizkia diberi kesempatan oleh Tuhan. Dengan umur 15 tahun diperpanjang. Tapi saya baca tadi ayat 19-20. Ternyata Hizkia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Yang dilakukan hanyalah rutinitas hidup dia. Dan memang setelah itu dia mati. Ya, seperti raja-raja yang lain. Saudara mau tahu? Ya, apa dampaknya buat Hizkia? Bukan hanya buat dia, tapi buat generasinya, anaknya Manasya. Ya, tidak takut akan Tuhan. Anaknya Manasya
melakukan apa yang lebih jahat dari sebelum raja-raja yang lainnya. Hizkia taat, takut Tuhan. Tapi dampak ketika Hizkia nggak menghargai kesempatan Tuhan berikan, anaknya, hidupnya lebih kacau. Malahan anaknya menyembah berhala. Lihat, kesempatan Tuhan berikan, jangan disia-siakan. Mari, saya mau ajak semua jemaat Kota Pujian, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, pakai sebaik mungkin. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya mau simpulkan khotbah saya, kesempatan dimulai dari pola pikirmu yang harus berubah. Yang kedua, kesempatan dimulai dari tindakan kita yang taat, yang percaya dan berhikmat. Yang ketiga, kesempatan yang Tuhan berikan dimulai dari komitmen kita. Komitmen berbicara fokus, komitmen berbicara soal memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita harus benar-benar pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, jangan buang kesempatan yang Tuhan berikan, tapi kita maksimalkan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata jasmanimu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biar setiap kami semakin paham, semakin mengerti bahwa Tuhan memberi kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan itu. Kami mau mulai berubah pola pikir kami. Kami mau bertindak dari kesempatan yang Tuhan telah berikan. Kami gak mau losing time, membuang waktu-waktu kami dengan sia-sia. Dan kami mau komitmen dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kesempatan Tuhan telah berikan, kami mau maksimalkan, mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua kami yang menonton dan beribadah bersama-sama hari ini. Biar kami sungguh-sungguh mau menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong, bela, bantu, beri jalan keluar bagi bangsa negara kami Indonesia. Dengan adanya penyebaran COVID-19 ini, biar Indonesia semakin dipulihkan. Indonesia semakin merendahkan hati. Bahkan seluruh dunia mencari Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jawaban. Yang adalah juru selamat, yang adalah sumber kesembuhan bagi semua penyakit COVID-19 ini Tuhan. Berkati Presiden, berkati Wakil Presiden, para menteri yang ada Tuhan berkati. Gubernur, Wali Kota, Bupati ada diberkati Tuhan. Tuhan tolong. Biar yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ada jalan-jalan keluar yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan juga berkati para dokter, tenaga medis. Tuhan berkati juga Tuhan buat keadaan situasi bangsa kami. Pulihkan juga ekonomi bangsa kami. Biar ekonomi kami bisa bangkit lagi. Dan Tuhan jaga keharmonisan, kerukunan bangsa kami. Biar tidak ada konflik, tidak ada perpecahan di bangsa kami. Tuhan tutup bungkus dengan kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati semua kami yang telah beribadah sepanjang hari ini. Kembalikan berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan pimpin dalam kehidupan aktivitas kami. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berumah tangga. Tuhan sertai lindungi. Kalau ada kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biar jemaat Kota Pujian kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, mengasihi kita, memimpin kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dan kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati Tuhan berkata amin, 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 amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus yang rindu untuk memberkati lewat persembahan, pembangunan maupun perpuluhan dapat ditransfer lewat rekening yang tertera di layar. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memberi. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi dalam Info Gereja edisi Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 jam 1 siang, kita akan mengadakan ibadah Star Kids yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKDI Kota Pujian. Hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Youth jam 7 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Keluarga Gabungan, yaitu keluarga muda dan keluarga senior, yang dapat diakses melalui Google Meet jam 7 malam. Dan pada hari yang sama, kita akan mengadakan Komsel yang profesional jam 7 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah Blessing Woman jam 6:30 malam yang dapat diakses melalui Google Meet. Pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan doa puasa pada jam 7:30 malam yang dapat diikuti melalui live streaming Facebook Group Prayer Meeting Kota Pujian. Hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan Komsel Teenager yang dapat diakses melalui Google Meet jam 5 sore. Dan kembali lagi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020, kita akan mengadakan ibadah raya yang dapat diakses melalui YouTube channel GPKDI Kota Pujian jam 10 pagi. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.